Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Abdurrahman. Saya dari kelas Sistem Informasi Reguler 6A. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang tugas ERP yang mengenai netting dan loading. Dan berikut merupakan penjelasannya. Baiklah, di sini yang pertama yaitu netting, perhitungan kebutuhan bersih. Netting adalah sebuah proses perhitungan kebutuhan bersih untuk setiap periode selama horizon perencanaan. Yang kedua adalah loading atau kuantitas pesanan. Loading adalah sebuah proses penentuan besarnya ukuran jumlah pesanan yang optimal untuk item berdasarkan kebutuhan bersih yang dihasilkan. Nah, lalu yang soal untuk pertama, netting. Netting itu merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih. Didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Dari soal ini, diketahui permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan pertama sebesar 15, bulan kedua 10, bulan ketiga 40, bulan keempat 35, bulan kelima 15, bulan keenam 15, bulan ketujuh 5, dan bulan ke-8 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Nah, sebelumnya kan sudah ada persediaan di tangan 25 nih. Persediaan produk di gudang sebesar 25. Pada periode pertama, kebutuhan kotor ada 15. Nah, persediaan di tangan tadi dikurangkan dengan persediaan kotor, maka hasilnya adalah 10 untuk persediaan tangannya. Lalu pada periode kedua, kebutuhan kotor ada 10, sedangkan persediaan di tangan tadi sisa 10 juga, maka 10 kurang 10 adalah 0. Nah, pada periode ketiga itu kebutuhan kotor 40. Nah, penerimaan persediaan itu masuk pada minggu ke-10. Nah, masuk 50 unit produk. 50 dikurang 40 maka hasilnya 10. Nah, sisa 10 nih. Terus kebutuhan kotor pada periode keempat ada 35. 35 dikurang persediaan di tangan ada 10. Maka hasilnya 0. Hasilnya 25. Untuk kebutuhan bersih. Hasilnya 25. Nah, untuk periode ke-5, 6, 7, 8 itu sama karena tidak ada lagi penerimaan persediaan. Maka hasilnya akan selalu sama dengan kebutuhan kotor untuk kebutuhan bersihnya. Kita lihat pada periode ke-5 ada kebutuhan kotor 15, maka kebutuhan bersih pun 15 juga. Karena persediaan di tangan pun 0. Untuk periode ke-6 ada 15, kebutuhan bersih 15, periode ke-7 kebutuhan kotor 15, kebutuhan bersih 5 juga 5. Untuk kebutuhan kotor ada periode ke-8 ada 18, kebutuhan bersih ada 18 juga. Nah, untuk menghitung jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut, kita hitung kebutuhan bersihnya 25 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 5 ditambah 18. Itu totalnya ada 78. Nah, untuk yang kedua, soal kedua, ini ada loading load for load. Nah, loading load for load ini merupakan metode yang digunakan dalam kondisi di mana pola kebutuhan yang berubah-ubah dan tidak teratur pada sistem produksi yang mempunyai sifat setup permanen pada proses produksinya. Dengan selalu memperhitungkan kembali bila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih, maka diharapkan tidak ada persediaan di gudang sehingga biaya penyimpanannya akan selalu menjadi 0. Nah, artinya dia ini selalu menekan persediaan itu selalu 0 terus. Maka ukuran lot ini akan selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Sehingga persediaan tadi akan selalu menjadi 0 terus. Misal nih, kebutuhan bersih pada periode pertama ada 10. Maka ukuran lot akan menyesuaikan 10 juga. Sehingga persediaan akan jadi 0. Untuk periode kedua 28, ukuran lot juga menyesuaikan 28 sehingga 0. Untuk ke periode ketiga sama. 50, 50, 0. Periode keempat 15, 15, 0. Untuk periode kelima 46, 46, 0 juga. Untuk periode ke-6 63, ukuran lot juga 63. Persediaan 0. Untuk periode 7 20, 20, 0. Untuk periode ke-8 50, ukuran lot juga menyesuaikan 50 juga. Persediaan 0. Untuk periode 9 12 ada 12 juga. Untuk periode 10 ada 90 dan 90. Untuk periode 11 ada 25. Kebutuhan bersihnya ukuran lotnya pun 25 juga menyesuaikan. Nah, untuk 12 itu periode 12
kebutuhan bersihnya 15, ukuran lotnya pun menyesuaikan 15 juga. Sehingga persediaannya pun tetap 0. Kenapa seperti itu? Karena ini metode lot per lot, maka ukuran lot selalu menyesuaikan dengan kebutuhan bersih. Sehingga persediaannya selalu menjadi 0. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan dalam menekan biaya penyimpanan. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, soal ketiga atau soal terakhir, loading economic order quantity. Ini merupakan penentuan lot dengan metode mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kedua faktor biaya ini saling berbanding terbalik. Lalu metode ini dapat digunakan apabila pola permintaan kebutuhan bersifat terus-menerus dan tingkat kebutuhan yang konstan. Lalu horizon perencanaan biasanya dalam periode tahunan atau 12 bulan. Terus ukuran lot akan selalu sama dengan periode yang pemesanannya berbeda. Maka di sini ukuran lot akan selalu sama kalau menggunakan order quantity atau EOQ ini. Nah, maka kita harus tahu kan ukuran lotnya itu berapa. Nah, itu dicari tahu dengan rumus akar 2DK per H. 2 ini merupakan rumusnya, kita masukkan angka 2. D kali D itu total kebutuhan bersih. Ini kalau ditotal hasilnya 324. Lalu dikali dengan 2.500. 2.500 ini biaya pemasaran. Dibagi H. H ini biaya penyimpanan. Maka hasilnya adalah 48 lot. Nah, untuk menghitungnya, kita masuk ke periode pertama. Ada kebutuhan bersih sebesar 30. Nah, ukuran lot kan selalu 48. Karena di sini sebelumnya tidak ada, maka 48 masuk di sini. Nah, 48 dikurang dengan 30, hasilnya adalah 18. Nah, untuk periode kedua, itu ada 24. Nah, kan tadi di persediaan sebelumnya tadi periode 1 ada 18 kan. Nah, 18 tadi kan tidak cukup untuk kebutuhan bersih 24, masih sisa. Kurang berapa gitu kan. Nah, untuk itu kita tambah lagi lotnya. Kita isikan lotnya 48 karena selalu konstan ukuran lot di sini. Nah, 48 tadi ditambah dengan persediaan sebelumnya. Nah, ditambahkan lalu dikurangkan dengan kebutuhan bersih 24, maka hasilnya adalah 42. Nah, lalu persediaannya ada 42 pada periode kedua nih. Nah, untuk periode ketiga kebutuhan bersih di sini 0. Maka ukuran lot tadi masih 42. Nah, persediaan pun akan sama 42 juga. Nah, lalu pada periode keempat, yakni kebutuhan bersih itu ada 28 dengan sisa persediaan kita tadi sebelumnya ada 42. 42 dikurang dengan kebutuhan bersih. Hasilnya adalah 14. Nah, untuk periode kelima itu ada 54 kebutuhan bersihnya. Kita punya persediaan 14 tadi sebelumnya. Nah, 14 tadi kan tidak cukup untuk kebutuhan bersih yang sebesar 54. Maka kita perlu lot lagi sebesar 48. 48 ini ditambahkan dengan persediaan sebelumnya yaitu 14. Nah, di total terus dikurang dengan kebutuhan bersih 54 ini. Maka hasilnya adalah 8. Lalu ada periode ke-6. Kita punya persediaan 8, kan tidak cukup dengan 23 ini. Kebutuhan bersih 23. Kita punya persediaan 8. Tidak cukup, maka kita mengisi ukuran lot lagi sebesar 48. 48 ini ditambah 8, yaitu persediaan sebelumnya, dikurangkan dengan 23, maka hasilnya 33. Lalu untuk periode ke-7 itu ada kebutuhan bersih sebesar 10. Kan kita punya persediaan sebelumnya ada 33. Nah, 33 dikurang 10 masih cukup. Maka kita tidak perlu lagi pesan lot lagi. Nah, makanya itu 33 dikurang 10 hasilnya 23. Lalu untuk periode ke-8 kebutuhan bersihnya 15. Persediaan kita punya 23. 23 kurang 15 hasilnya 8. Lalu selanjutnya periode 9 ada kebutuhan bersih 29, kita punya persediaan sebelumnya 8. Kan gak cukup tuh. 8 dikurang 29. Maka kita perlu nambah lot lagi 48. 48 ditambahkan dengan persediaan sebelumnya 8. Terus dikurang dengan 29 kebutuhan bersih. Yakni hasilnya 27 untuk persediaannya. Lalu untuk kebutuhan bersih pada periode 10
ada 45, persediaan kita ada 27 sebelumnya tadi kan. 27 kan nggak cukup untuk 45 itu. Maka kita nambah lot lagi 48. 48 tambah 27 dikurang 45 maka hasilnya 30. Kita punya persediaan pada periode ke-10 30. Lalu untuk masuk ke periode ke-11 itu ada kebutuhan bersihnya itu 26 maksudnya ya. Nah, kita punya 30, masih cukup. 30 dikurang 26. Maka untuk persediaan sisa 4. Masuk ke periode 12 atau periode terakhir di sini. Kebutuhan bersihnya itu ada 40. Kita punya persediaan sebelumnya itu 4. Nah, 4 ini kan tidak cukup untuk 40 untuk kebutuhan bersih. Maka kita perlu nambah lot lagi 48. 48 tadi ditambah dengan 4 periode sebelumnya. Itu dikurangkan dengan kebutuhan bersih 40. Maka sisa akhirnya 12 untuk persediaan. Nah, untuk menghitung jumlah biaya penyimpanan itu dari 261 itu untuk persediaan ini kalau kita total hasilnya 261 dikalikan dengan 700. 700 ini adalah biaya unit. Biaya per unitnya yaitu 182.700. Nah, untuk yang kedua jumlah biaya pemesanan itu sebesar 7. 7 ini kalau kita hitung ukuran lot ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kita pemesanan. Dikalikan 2.500. 2.500 ini tadi biaya pemasaran. Yaitu hasilnya 17.500. Nah, kalau kita ngitung seluruh total biaya keseluruhannya itu ya kita totalin aja 182.700 ini ditambahin 17.500. Hasilnya 200.200 rupiah. Sekian penjelasan saya tentang netting dan loading. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.